Pemirsa, dunia pendidikan Indonesia seolah tercoreng oleh peristiwa memiriskan yang terjadi di SMA N8 Medan. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun gosip itu, terlihat seorang wali murid yang diduga adalah ayah dari seorang siswi SMA 8 marah-marah usai menerima rapor anaknya yang ternyata di luar dugaan tidak naik kelas. Wali murid itu mengklaim bahwa anaknya adalah siswi berprestasi, nilai-nilai ulangannya cukup bagus dan tidak punya track record buruk sejak SD hingga SMA, dan absen masuknya pun memenuhi standar kelulusan. Si wali murid itu mencurigai anaknya tidak naik kelas karena sikap tidak profesional kepala sekolah SMA N8 Medan itu. Karena sebelum kenaikan kelas, ia sempat melaporkan dugaan korupsi dan pungli yang dilakukan kepala sekolah itu. Tinggal kelas, aneh. Alasannya karena absen. Absennya dibikin sementara peraturan dari pemerintah, dari Permendikbud, ini 25% dari jumlah setahun. 150 uang sekolahnya. Sudah banyak praktek korupsinya. Oh, banyak, cukup. Lumayan. Nah, karena saya nggak mau berdamai sama dia, luar tinggal kelas, alasan absen. Saya kontak saja. Ini peraturan Menteri, 25%. Untuk laporan yang Bapak layankan itu apa? Seperti apa, Pak? Korupsi dan pungutan liar. Itu kemana Bapak layangkan, Pak? Ke Polda langsung. Tahun berapa, Pak? Tahun ini. Itu udah tahap sampai mana, Pak? Tahap penyelidikan. Udah diperiksa dia, Pak? Udah. Udah. Berapa orang Pak selain kepsek? Nah, saya nggak tahu, polisi lagi. Berarti kuat dugaan itu, Pak? Udah positif kan? Diam seribu bahasa di belakang ayahnya, siswi yang tidak naik kelas itu terlihat malu dan syok. Meski demikian, ia berusaha tegar menemani ayahnya menuju ruang kepala sekolah. Yang menarik pada video slide kedua, nampak sejumlah orang yang diduga adalah para guru berusaha menghindari aksi protes si wali murid. Sayangnya tak ada keterangan yang menyebutkan bagaimana ending dari aksi protes itu. Yang pasti akun gosip yang mengunggah video itu memberi caption yang cukup menohok. Tolong dipantau yes, kalau sampai benar parah nih. Abang sebagai apa, Bang? Bang? Dari program presiden juga. Ya. Oke, Bang. Abang sebagai apa nih? Abang sebagai apa? Abang mengarahkan dari Bang. Iya. Jangan lari klien. Sampai kemana pun saya kejar klien. Jangan, saya minta dia datang ke sini, tanggung jawab dia. Kalau tidak, langsung ini hari juga saya ke Polda. Kenapa anda bilang semua nih? Melihat video ini sangat miris ya. Ada sisi positif dan negatifnya dari video yang beredar yang ini nih ya, khususnya buat plus 62 ya. Pertama kali aku mau memberikan nasihat kepada orang tua, wali murid khususnya. Bapak kalau memang ada masalah, apapun itu permasalahannya, coba dibicarakan baik-baik ya. Kalaupun memang tidak ada solusinya, sebagai seorang wali murid boleh-boleh aja memberikan inspirasi ya. Tapi setidaknya di sini ya harus ada pembuktian apakah betul atau tidak kejadian ini menimpa anak Bapak ya. Jangan hanya mengambil kesimpulan dari satu sisi. Kemudian buat juga para wali kelas ataupun guru-guru di sekolah, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak ini kan sebagai panutan ya, anak-anak di sekolah, sebagai panutan dari siswa dan murid di sekolah. Usahakanlah kalau ada masalah, jangan disangkut pautkannya pendidikan dengan masalah pribadi. Video viral dengan latar dunia pendidikan memang acap kali mencetak viral. Salah satunya video yang diunggah oleh akun Unik Infold yang menampilkan pidato anak penjual nasi goreng yang berprestasi di kampusnya. Video yang diambil pada momen wisuda S1 di sebuah perguruan tinggi negeri itu bikin terenyuh hati netizen karena wisudawan yang lulus dengan IPK 3,8 itu mengungkapkan sekelumit perjuangan orang tuanya untuk membiayai kuliahnya. Bahkan Reino Hairul Fadli, wisudawan sarjana kesehatan masyarakat itu rela tak ikut program MSIB atau program magang dan studi independen bersertifikat lantaran harus memantau dan merawat ayahnya yang tengah sakit diabetes. Orang tua saya penjual nasi goreng di pinggir jalan. Sejak kuliah saya selalu hidup dalam ketakutan. Saya takut orang tua saya kelaparan. Bahkan dalam program mohon maaf
MSIB, saya tidak berani daftar. Bukan karena takut tidak diterima, tapi takut diterima. Karena dengan saya mengikuti program ini, ada kemungkinan saya jauh dari orang tua, saya tidak bisa memonitoring kondisi orang tua. Ayah sedang sakit, diabetes, dan sempat dioperasi. Insya Allah kamera ini mengarah kepada saya. Saya, Rino Hoirul Fadli, SKM. Dengan ini saya mendeklarasikan, saya adalah sarjana pertama di keluarga atas nama Bapak Rianto Effendi dan Ibu Ibtidaul Hasanah. Saya anak Anda, saya mencintai Anda, dan saya menghormati Anda. Dalam sehari, video itu sudah mendulang ratusan like dan komentar. Bahkan artis lawas Chintami Atmanagara menjadi salah satu warganet yang menyukai video pidato Rino Hairul Fadli. Sementara akun Rino CHF yang merupakan akun Instagram Rino Hairul Fadli ikut menjawab komentar sejumlah netizen yang sebagian besar bernada positif. Keren banget masnya dari cara berbicara dan pemilihan kata. Semoga sukses ya, semoga bisa jadi dosen dan melanjutkan kuliah lagi. Tulis akun Pinkies Garage Sale. Saya terharu banget ya, terenyuh melihat pidato dari Rino ya, Rino apa Rano namanya tadi. Anak penjual nasi goreng pinggir jalan bisa lulus kuliah menjadi sarjana, papanya lagi sakit dan mungkin juga masalah biaya ya, tapi ternyata bisa dilewatin ya semua itu dan dia berhasil jadi sarjana. Semangat ya untuk yang lain-lainnya, anak-anak mungkin penjual pinggir jalan, jangan putus semangat. Aku sih bangga ya, bangga dengan orang tuanya, bangga juga dengan anaknya, apalagi